Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan anak-anak ustazah untuk mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Jika sudah ready semua, yuk kita baca doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Anak-anak ustazah, minggu lalu kita sudah belajar tentang cahaya dan makna sila kelima. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis cermin dan bayangannya dan makna sila dari Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama ialah mampu menjelaskan jenis cermin dan sifat-sifatnya. Kedua, mengidentifikasi contoh jenis cermin dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menguraikan makna sila Pancasila. Coba anak ustazah perhatikan gambar berikut ini. Ada cermin, sendok, senter, dan kaca spion. Tentunya dengan benda-benda ini tidak asing, bukan? Benda-benda tersebut dapat memantulkan cahaya, sebab adanya cermin yang dapat memantulkan cahaya yang datang. Cermin ada 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Cermin datar adalah cermin yang permukaan pemantulannya datar. Contohnya ialah cermin hias dan periskop yang digunakan untuk kapal selam. Sifat bayangan pada cermin datar ialah maya, tegak, dan sama besar. Maya adalah sesuatu yang tidak dapat kita pegang atau tidak dapat kita sentuh. Coba anak-anak ustazah bercermin di depan kaca. Coba perhatikan apakah bayangan di dalam cermin itu bisa disentuh. Nah, itu adalah namanya maya. Kemudian tegak. Nah, bayangannya itu adalah tegak, tidak terbalik. Yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi tidak di atas. Nah, tidak seperti itu. Bayangannya tegak. Kemudian sama besar. Bayangan yang di dalam cermin itu sama besar ukurannya. Ukuran nyata dan ukuran bayangannya itu sama besar. Kemudian ada namanya cermin cekung atau disebut dengan konkav. Cermin cekung atau konkav ialah cermin yang permukaan pemantulannya cekung atau berbentuk melengkung ke dalam. Cermin cekung berfungsi untuk memantulkan dan kemudian memfokuskan cahaya yang datang. Contohnya ialah senter, lampu sorot mobil, dan sendok. Kemudian, sifat-sifat dari cermin cekung ini, jika benda berada dekat dengan cermin, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan maya. Contohnya seperti sendok. Kemudian, jika benda berada jauh dari cermin, bayangan benda bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Contohnya seperti reflektor pada senter, kemudian lampu sorot pada mobil. Nah, sifat cermin cekung ini ialah mengumpulkan cahaya yang datang. Cermin yang terakhir ialah cermin cembung. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar berikut ini. Tidak asing bukan? Ya, itu adalah kaca spion. Kaca spion ialah termasuk ke dalam cermin cembung. Nah, cermin cembung ialah cermin yang permukaan pemantulannya cembung atau berbentuk melengkung keluar. Pada cermin cembung, cahaya yang datang dipantulkan dari satu titik dan menyebar. Berikut adalah sifat pada cermin cembung, ialah semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran sebenarnya. Nah, coba perhatikan kaca spion.
Bayangan yang berada di kaca spion berbentuk kecil, diperkecil dengan ukuran nyatanya. Nah, kemudian bayangannya itu tidak dapat disentuh, bayangannya maya. Nah, itulah tadi jenis-jenis dan sifat-sifat pada cermin. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran PKN. Oke, now open your book, page 80. Oke, sudah dibuka bukunya? Jika sudah, kita akan mengulas tentang makna dari sila Pancasila. Kemarin kita sudah membahas tentang sila pertama, makna sila kedua, makna sila ketiga, sila keempat, dan terakhir makna sila kelima. Nah, oke, di dalam bukunya terdapat sebuah tabel, di mana tabel ini adalah tentang makna sila Pancasila dari 1 sampai 5. Nah, ini merupakan tugas yang Ustazah berikan, di mana nantinya Nana Ustazah mampu membedakan mana makna sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sebelum pembelajaran diakhiri, Ustazah akan mereview kembali pembelajarannya. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis cermin. Ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Serta contohnya juga seperti cermin hias, kaca spion, lampu sorot pada mobil, dan sebagainya. Terakhir, kita juga udah belajar tentang sifat-sifat bayangan dari cermin. Nah, perlu diingat, sifat-sifat bayangan pada cermin ini harus dicatat ya anak-anak Ustazah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu, saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika terdapat kesalahan, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.